Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? And I hope you always great. Welcome to English class with Miss Shaleha. And now we are going to learn about simple past tense. The simple past tense is used. Oke, lalu kita akan mempelajari mengenai fungsi dari simple past tense tersebut. Apa sih fungsi simple past tense tersebut? Now, for the first, to talk about action that happened at a specific time in the past. You start when it happened using a time adverb. For example, yesterday or last month. Jadi, fungsi utama dari simple past tense yaitu adalah digunakan untuk kegiatan yang terjadi di waktu tertentu pada masa lampau. Contohnya, last year I took my exams. Tahun lalu saya mengikuti ujian. Jadi, ujiannya itu ada tahun lalu. Jadi, kegiatannya dilakukan pada waktu yang telah terjadi atau masa lalu. The second is it can be used to describe event that happened over a period of time in the past, but not now. Nah, yang kedua yaitu digunakan untuk menggambarkan kejadian yang telah selesai terjadi di masa lampau dan sekarang sudah tidak terjadi lagi. Jadi, telah selesai di masa lampau. Contohnya adalah I lived in Yogyakarta for 2 years. Saya telah tinggal di Yogyakarta selama 2 tahun. Tapi untuk sekarang, dia tidak tinggal lagi di Yogyakarta. And this is the time expression of simple past tense. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Jadi simple past itu menggunakan keterangan waktunya yang sudah terjadi atau lampau atau masa lalu. Contohnya adalah ada yesterday, kemarin, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, last week, minggu lalu, dan bla 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 ago. Nah, kalau bla 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 ago ini kamu bisa tambahkan misalnya 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau a month ago, sebulan yang lalu. Oke. Nah, here the example. Ini adalah contohnya. My friends traveled to Saudi Arabia 2 years ago. Teman-teman saya pergi ke Arab Saudi 2 tahun yang lalu. Nah, di sini ada traveled. Traveled itu adalah verb kedua dari kata travel. Jadi, untuk simple past tense nanti kita akan mempelajari dengan menggunakan verb kedua. Verb kedua di sini menandakan bahwa kegiatan tersebut telah selesai dilakukan. Jadi, teman-temannya sudah pergi ke Arab Saudi 2 tahun yang lalu. Tapi tahun ini dia tidak pergi ke Arab Saudi. Jadi, dia pergi ke Arab Saudinya sudah 2 tahun yang telah lalu. Is the form of simple past tense. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat dalam simple past tense. Jadi ada formulanya atau ada strukturnya yang harus digunakan dalam simple past tense. Nah, for affirmative sentences use. Nah, untuk kalimat positif kita menggunakan struktur. Yang pertama adalah subject. Subjek ini adalah orangnya, ya. Lalu ada verb kedua. Verb adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah kata yang melakukan suatu tindakan. Dan yang terakhir adalah objek. Jadi, di dalam kalimat positif pada simple past tense, dia menggunakan subject, verb to, dan objek. Okay, here some example. Ini adalah contohnya. Celia bought a new computer last week. Celia membeli komputer baru minggu lalu. Jadi, minggu lalu Celia membeli komputer baru.
Nah, Celia di sini itu adalah sebagai subjek atau orangnya. Dan both di sini sebagai verb kedua dari kata by. Verb pertamanya by, verb keduanya both. Lalu, we worked hard yesterday. Kita kerja keras kemarin. Jadi kemarin kita itu bekerja keras, tapi sekarang karena kerjanya sudah selesai, bisa santai. Nah, we di sini itu adalah sebagai subjek atau sebagai orangnya. Dan worked di sini adalah verb kedua dari kata work. Ya, artinya bekerja. Lalu yesterday-nya itu adalah sebagai time expression atau keterangan waktu. Oke, kesimpulannya adalah untuk kalimat positif yang harus kita gunakannya adalah dia menggunakan subjek, verb to, dan juga object. Next is, how do we form the simple past tense? English has two types of verbs in the past tense. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis kata kerja yang bisa digunakan dalam simple past tense. For the first is regular. For regular verbs, simply use the ed form of the verb in a positive sentences. Jadi, regular verbs itu adalah kata kerja yang beraturan, di mana kita hanya menambahkan ed pada akhir kata kerja dasar di dalam kalimat positif. Jadi pada akhir kata kerjanya kita hanya tinggal menambahkan ed. Okay, here are some example. Ya, ini contohnya yaitu walk. Walk itu adalah simple formnya atau verb one-nya. Nah, untuk past tense-nya atau verb two-nya adalah walked with ed di belakangnya, tambahin ed. Lalu ada study, verb 1, verb 2-nya studied. Ada cry, verb 2-nya atau past tense-nya adalah cried. Ada live, verb 1, verb 2-nya adalah lived. Visit, visited. Stay, stayed. Walk, walked. Watch, watched. Nah, ini adalah beberapa contoh dari regular verb atau kata kerja yang beraturan, di mana di akhir kata kerja dasar itu kita tinggal menambahkan ed. Selanjutnya, yaitu adalah irregular verb. Irregular verbs itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Irregular verbs are the verbs that don't end with ed. Jadi, kalau irregular, kita tidak boleh menambahkan ed pada akhir kata kerja. Okay, here's some example. Ini adalah contohnya. Jadi tidak boleh menambahkan ed di akhir kata kerja for irregular atau kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya adalah become menjadi became, yaitu verb 1-nya become, verb 2-nya atau past tense-nya became. Lalu give menjadi gave, drive, drove, forget, forgot, bring, brought, leave, left, hear, heard, buy, bought. Nah, itu adalah beberapa contoh dari irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, untuk kamu supaya mengetahui irregular verb dan regular verb, kamu bisa membuka kamus kalian. Jadi di kamus kalian, di pertengahannya itu ada list of regular verb dan irregular verb. Jadi ada daftar dari regular dan irregular. Next is the form of simple past tense for negative sentences. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kalimat negatif dalam simple past tense. Tadi kita sudah mempelajari untuk kalimat positif dalam simple past tense yang menggunakan subjek dan juga verb kedua atau kata kerja jenis kedua. Lalu untuk negatif dalam kalimat simple past tense, dia menggunakan subjek plus did not
or didn't. Jadi did not bisa disingkat menjadi didn't. Dan juga verb 1. Jadi verb 2-nya pindah lagi menjadi ke verb 1. Okay, I want to give you the example. Ya, ini contohnya. I didn't live in a flat during my last summer holiday. Di sini ya Miss underline itu ada kata didn't. Didn't berarti dia menandakan bahwa dia kalimat negatif. Dan juga ada kata live. Live di sini adalah verb pertama. I didn't live in a flat during my last summer holiday. Saya tidak tinggal di apartemen selama liburan musim panas yang lalu. Berarti dia tidak melakukannya. Dan itu adalah kalimat negatif, tidak. Dan yang kegiatannya telah terjadi. Berarti kegiatannya yang telah lalu di masa lampau. Lanjut. He didn't go to Berlin last July. He didn't go to Berlin last July. Dia tidak pergi ke Berlin bulan Juli yang lalu. Berarti dia harusnya bulan Juli yang lalu pergi ke Berlin, tapi dia tidak pergi ke Berlin. Nah, itu adalah contoh dari kalimat negatif. Next is the form of simple past tense for interrogative sentences. Selanjutnya adalah kalimat tanya dalam simple past tense. Di dalam kalimat tanya pada simple past tense, kita bisa menggunakan did plus subject plus verb 1. Here the example. Ini adalah contohnya. Pertama, did you travel by boat last holiday? Apakah kamu berpergian dengan perahu liburan lalu? Nah, di sini ada kata did. Did-nya itu ada di depan. Setelah did itu adalah subjek. You ini sebagai subjek. Dan juga setelah subjek ada verb 1. Verb 1-nya adalah travel. Jadi, did you travel by boat last holiday? Apakah kamu berpergian dengan perahu liburan lalu? Nah, ini menandakan bahwa itu adalah kalimat tanya dalam simple past tense. Ada kata last holiday. Last holiday ini adalah time expression atau keterangan waktu. Next is, did you see any dolphins? Apakah kamu melihat lumba-lumba? Nah, di sini ada kata did. Setelah did adalah subjek. Setelah subjek adalah verb 1. Apakah kamu melihat lumba-lumba? Did you see any dolphins? Berarti ini adalah kegiatan yang telah berlangsung di masa lampau. Next is the task. Selanjutnya adalah tugas kamu. Tugas kamu adalah change the verb in the bracket. Jadi, kamu mengubahlah kata kerja yang ada di dalam kurung ini, ubah ke dalam past form atau ubah ke dalam verb kedua. Nah, kamu bisa lihat apakah kata kerja ini regular. Kalau regular, berarti tinggal ditambahin ed di belakangnya. Ataukah irregular. Berarti kalau irregular, itu tidak beraturan kamu menggantinya. If you are confused, you can find on your dictionary. Jika kamu bingung yang mana yang regular, yang mana yang irregular, kamu bisa mencarinya di dalam kamus kamu. Next, tugas selanjutnya atau the next task is, ya, jadi tugasnya yang pertama tadi mengubah dalam verb kedua. Nah, tugas yang selanjutnya itu adalah change the sentences into a positive, negative, or interrogative. Jadi kamu ubahlah ya kalimat ini ke dalam kalimat positif, negatif, atau kalimat interrogatif sesuai dengan perintahnya. Contohnya di sini ya number one. Number one ini sudah ada kalimat positifnya. Berarti kamu tinggal ubah ke dalam kalimat negatif. Nah, number two. Number two sudah ada kalimat negatif. Berarti kamu tinggal ubah ke kalimat positif. Lalu number three. Number three itu sudah ada kalimat positif. Berarti kamu ubah ke kalimat interrogatif
dan selanjutnya. Okay, good luck for you and do the best and always be the best. Thank you and see you next time. Bye bye.